Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Apa yang seringkali membuat kita jatuh dalam godaan? Ada orang yang jatuh dalam dosa karena makanan. Ada yang jatuh karena perkataan. Ada yang jatuh dalam dosa karena butuh pengakuan. Ada juga yang jatuh karena kekayaan, karena kehormatan, dan karena yang lain. Apabila kita ditawari untuk memiliki segalanya di dunia ini, tetapi kehilangan iman, apakah kita bersedia? Dengan mudah jawabannya pasti tidak. Namun dalam prakteknya, kita tidak menolak. Saudaraku, Tuhan Yesus pun mengalami tawaran yang berasal dari iblis. Tawaran iblis ditujukan kepada Yesus dengan tujuan menggagalkan misi Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mengorbankan dirinya bagi penghapusan dosa manusia. Iblis memakai kesempatan pada saat Yesus lapar setelah berpuasa untuk mengajukan transaksinya. Iblis mengira jika Yesus lapar, maka ia akan melakukan tindakan yang iblis harapkan, yang dapat dimanfaatkan iblis sebagai pintu penaklukan iblis terhadap diri Yesus. Sama seperti umat Tuhan dalam perjanjian lama, manakala keluar dari Mesir dan berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut karena makanan dan minuman. Oleh karena itu, iblis melancarkan 3 kali penawaran yang dibalut tampilan menyenangkan. Godaan iblis memang lebih banyak menyenangkan manusia daripada ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, penawaran kebutuhan jasmani yang masuk melalui kebutuhan hidup Yesus, di mana saat itu Yesus butuh makan setelah berpuasa. Kadang godaan itu datang kepada kita pada saat kita butuh, pada saat kita memerlukan sesuatu. Godaan untuk jatuh dalam dosa itu sangat dekat dan besar. Lalu kedua, saudara, penawaran untuk demonstrasi kekuasaan Yesus kepada dunia, di
di mana memang pada saat itu Yesus baru memulai pelayanannya. Dan tentunya dengan jalan yang demikian, Yesus segera mendapatkan pengakuan. Seolah-olah butuh, seolah-olah cara ini instan. Tetapi yang jelas, ini adalah godaan setan. Dan yang ketiga, saudara, penawaran peralihan kepemilikan dunia dari iblis kepada Yesus. Sangat-sangat menggoda. Karena itu bagaimana Yesus melawan godaan yang menyenangkan dan dibalut seolah sesuai kebutuhan. Dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis. Saudaraku, ketika penawaran iblis itu yang dibalut seolah sesuai kebutuhan dan sangat menyenangkan, Yesus jawab dengan 3 kali berturut-turut dikatakan dalam Alkitab ada tertulis. Artinya adalah Yesus menjawab godaan ini, Yesus mengalahkan godaan ini dengan bergantung penuh kepada firman, kepada perkataan Allah, dan kepada Bapanya. Saudara, ini cara Yesus pada waktu itu mengalahkan godaan iblis yang menyenangkan dan dibalut seolah sesuai kebutuhan, yaitu balik lagi kepada firman. Setiap hari kita dihadapkan berbagai tawaran yang terlihat menarik, tetapi ternyata menyesatkan. Biasanya tawaran-tawaran ini diselubungi ataupun disamarkan dalam bentuk yang indah, ajaran filsafat duniawi, gaya hidup bebas, kesempatan yang menarik, instan, kebutuhan hidup, kegiatan rohani, dan lain-lain. Tawaran untuk mendapatkan banyak uang dengan curang, tawaran untuk lulus tanpa harus ujian, tawaran untuk bohong dikit-dikit, yang penting hasilnya selangit. Saudara, berbagai tawaran ini sangat menyenangkan. Berbagai tawaran ini seolah sesuai kebutuhan, tetapi jelas ini bertentangan dengan firman. Karena itu kemenangan terhadap godaan hanya diperoleh apabila kita teguh dalam firman Tuhan seperti Yesus. Jangan biarkan kita dikalahkan godaan. Memang seolah hasilnya menyenangkan, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan betapa tak jarang kami mudah jatuh di dalam godaan-godaan. Terlebih ketika godaan itu menyenangkan dan dibalut sesuai dengan kebutuhan. Kami rela meninggalkan iman, bahkan kami rela menggadaikan Tuhan demi tawaran itu supaya kami memperoleh keuntungan. Tetapi kami lupa Tuhan, apapun kenyamanan, apapun yang menyenangkan dari segala tawaran itu, ujungnya adalah kebinasaan. Karena itu biarlah kami belajar dari Tuhan Yesus yang teguh di dalam firman. Ketika menghadapi berbagai godaan, Yesus menjawab dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya dalam hidup kami berjalan di dalam firman-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Fiona Lorenza, yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan berkati orang muda ini. Tuhan ingatkan akan janji setianya. Tuhan ingatkan akan benih firman yang sudah diberitakan di dalam hatinya. Biarlah firman itu yang akan membawanya kembali terikat di dalam perjanjian. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk rapat daripada tim misi bersama dengan STT Aletheia. Kiranya Tuhan menolong rapat ini, supaya melalui rapat ini kami pun makin ditolong supaya dapat mempersiapkan perjalanan misi ini dengan benar dan tentunya menyenangkan hati Tuhan.
Mengingat juga untuk Bapak Yudi Wirawan yang esok akan operasi, Tuhan kiranya menolong dan menyertainya sehingga melalui operasi ini pada akhirnya makin pulih dan makin sehat. Dan lebih daripada itu, hamba-Mu berdoa Tuhan berikan kekuatan di dalam iman. Demikian juga untuk Aitri Vena dan juga untuk Anton di tengah segala kesibukan pelayanan yang berbakti kepada orang tua. Tuhan berkati, Tuhan sertai, supaya segala sesuatunya dikerjakan dengan penuh damai sejahtera, dan kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai keluarga ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Fiona Lorenza. Biarlah kiranya benih firman yang hidup itu yang membawamu kembali kepada perjanjian kekal. Tuhan memberkati.